Kenapa para kita Syekh Mursyid yang hadir pada manaqib online internasional pada pagi hari ini di antaranya Romo Yai Mustafa, Romo Yai Mahya, Romo Yai Imam Sutyono, Romo Yai Anang, Bapak Kiai Jira dan Dr. dan Afkah Hidayat, Dahaya Bunda Dr. Sari, Pak Profesor Sianto, bil khusus kepada Sahibul Hajat. Pada pagi hari ini Ibu Haja Eni Blora dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengertian apa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tabarak kita pada syuhur yang ditulis oleh guru kita di bulan Rabiul Awal. Guru kita berbagi ilmu. Huruf yang pertama adalah ro. Famar fihi ar-rabitoh. Faya al-wasilah awil wasitoh. Walau kana al-lafdu tafawutan. Fal makna wahidun. Wa yusamma ishtirakun maknawiyah. Guru kita berbagi ilmu pelajaran buat kita semua. Bulan Rabiul Awal. Huruf yang pertama adalah ro diartikan dengan robito. Ini pelajaran luar biasa. Robito. Menyambung. Bahaya al-wasilah. Robito juga bisa dikatakan wasilah. Bisa juga dikatakan wasito. Meskipun lafadznya beda, Robito, wasilah, wasito lafadznya beda. Kalau makna wahidun tapi maknanya adalah satu. Dalam bahasa Arab namanya istirakun maknawi. Dalam bahasa Indonesia namanya sinonim. Katanya beda tapi maksudnya sama. Ya, kayak bangsa kita. Orang Jakarta bilang makan, orang Jawa bilang mangan, orang Sunda bilang dahar, tuang dan lain sebagainya. Kalau nggak salah Madura bilangnya kakan. Ini beda pengucapan, lafaznya beda, tapi artinya sama. Ini adalah istirakun maknawi dalam bahasa Arab. Jadi kita robitoh, wasitoh, wasilah ini penting sekali. Untuk niat hajat kita supaya cepat terkabul, supaya segala keinginan kita, maksud-maksud kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh wasilah. Ya. Jangankan kita, para nabi pun telah berwasilah. Nabi Adam alaihissalam telah berwasilah ketika beliau terusir dari surga, minta ampun kepada Allah karena melarang, sudah dipesanin wala taqrabaha di syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, kamu nanti jadi orang yang zalim. Tapi dilanggar akhirnya terusir dari surga. Nabi Adam bertobat minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam riwayat 200 tahun meratap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum juga diampuni oleh Allah. Dosa yang dia lakukan yang Nabi adalah satu dosa. Dosanya satu, 200 tahun taubat belum dikasih oleh diminta ya, dimaafkan oleh Allah. Baru dimaafkan oleh Allah setelah Nabi Adam menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dengan kemuliaan hambamu yang namanya Muhammad, ampun maafkan aku ya Allah. Akhirnya Nabi Adam dimaafkan dengan wasilah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat itu Allah sempat nanya kepada Nabi Adam, "Hai Adam, dari mana kamu tahu itu ada Muhammad? Padahal dia belum aku ciptakan." Nabi Adam menjawab, "Iya ya Allah. Ketika saya ditiupkan ruh, saya dihidupkan. Saya lihat di tiang-tiang pintu, di tiang-tiang penyanggah aras, di situ selalu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah."
Dan tidak mungkin engkau menyandingkan namamu kecuali nama Muhammad ini orang yang makhluk yang paling engkau cintai. Kata Allah, betul, betul engkau ada. Jadi Nabi Adam diterima taubatnya. Berwasilah, berwasilah kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra daripada Yakub, 12 bersaudara. 12 bersaudara Nabi Yusuf adalah putra yang ke-11. Yang bungsunya adalah namanya dikenal dengan nama Bunyamin. Ini Yusuf dan Bunyamin ini terlihat lebih disayangi oleh Nabi Yakub. Kenapa? Karena ini masih kecil sudah ditinggal mati oleh ibunya. Kalau yang kakak-kakaknya semua diurusin sama emaknya. Giliran Nabi Yusuf dan Bunyamin, ini yang masih kecil-kecil ini emaknya meninggal. Ya. Maka Nabi Yakub lebih perhatian kepada dua orang ini, Yusuf dan Bunyamin, terutama kepada Nabi Yusuf. Namun perhatian Nabi Yakub kepada ini mengundang cemburu, mengundang iri dengki dari saudara-saudara yang lain sehingga yang saudaranya kakaknya berkoalisi merencanakan satu pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan disepakati Nabi Yusuf akhirnya dengan rekayasa dijeburin ke sumur oleh kakak-kakaknya, ya. Dan bikin pula rekayasa supaya seakan-akan Nabi Yusuf ini diterkam oleh mati. Ketika Nabi Yusuf dijebur dalam sumur ini, konon dalam 3 hari di dalam sumur, seorang anak masih belum dewasa, dijeburin sumur yang dalam selama 3 hari. Ini Nabi Yusuf ini bisa keluar wasilahnya adalah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Yusuf diajarin oleh malaikat Jibril. Kamu kalau pengen keluar, sebut nama Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Begitu Nabi Yusuf minta pertolongan kepada Allah dengan keagungan, dengan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi akhir zaman. Datang seorang musafir mengambil air, mengambil air, pakai tambang, pakai ngambil air dan begitu diangkat Nabi Yusuf ikut bersama ember. Ini dengan wasilah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi-nabi sebelum sebelum Rasulullah sudah bertawasul berwasilah, ya, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di zaman Umar bin Khattab juga pernah minta tak bertawasul. Ketika beliau berkuasa, lagi jadi presiden, jadi Amirul Mukminin, terjadi kemarau panjang. Pohon-pohon pada mati, ternak-ternak pada kehausan. Banyak kerusakan-kerusakan di mana-mana. Akhirnya apa? Nah, Umar bin Khattab mendatangi paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Berwasilahnya kepada Abbas bin Abdul Muthalib karena Rasulullah sudah wafat. Diajaklah itu Abbas bin Abdul Muthalib dibawa ke tengah salat istisqa. Kemudian Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, jikna bi amri nabiyina fasqina. Ya Allah, kami datang bersama paman Nabi kami Abbas bin Abdul Muthalib. Fasqina, hujan turunkan hujan kepada kami ya Allah dengan wasilah paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib. Apa yang terjadi? Belum orang bubar, hujan sudah turun. Ini adalah tawasul. Juga ada seorang sahabat datang kepada kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sahabat datang kepada Rasulullah juga kasusnya sama, hujan nggak turun-turun, kemarau panjang, binatang ternak banyak yang mati, pohon-pohon pada yang mati banyak, paling nggak kekeringan. Seorang sahabat ini datang ke kuburan Rasulullah di Madinah. Dia berkata, ya Rasulullah,
Tolong kami ya Rasul. Tolong mintakan hujan buat umatmu. Sahabat, tolong ya Rasulullah, mintakan hujan buat umatmu. Umatmu sangat membutuhkan. Kekeringan ya Rasul, banyak pohon yang mati, banyak binatang ternak yang mati. Akhirnya nggak lama turun. Ini wasilah kepada datang kepada baginda Rasulullah, kekuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tawasul, inilah namanya Robit. Jadi memberikan perantara langsung kepada Allah. Ya, tahu diri. Nabi Adam saja bertobat kepada Allah 200 tahun belum diterima taubatnya. Baru diterima taubatnya. Karena apa? Karena Nabi Adam menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Allah belum berkenan terima taubatnya Nabi Adam. Hanya ngelihat Nabi Adam, biarin aja dia berdosa. Tapi setelah Nabi Adam bawa Nabi Muhammad, bahasa kita, Allah nggak enak sama Rasulullah. Kalau nggak dikasih, Allah nggak enak sama Rasulullah. Kalau Adam mah nggak dilihat, yang dilihat adalah Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab, ya, mungkin Umar bin Khattab nggak begitu dilihat sama Allah. Allah melihatnya Abbas bin Abdul Muttalib. Inilah Robi, inilah wasilah. Dan banyak sekali kisah-kisah semacam ini. Intinya apa? Kita diajarkan oleh guru kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini lemah, kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang punya adalah guru. Ini guru kita ngajarin kepada kita semua. Kalau butuh apa-apa, jangan sendiri, jangan nongol sendiri, jangan nyelonong sendiri, jangan doa sendiri. Harus selalu robi kepada guru. Seperti yang dulu telah dilakukan oleh guru kita pengenal. Selalu nyambung terus hatinya. Selalu nyambung terus kepada gurunya. Apaan. Dan semuanya urusan selesai. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini guru kita bagi ilmu kepada kita semua. Kalau pengen niat hajat kita dikabul oleh Allah, jangan sendiri. Harus kita kepada guru. Ya. Sebab yang ibadahnya sudah istiqomah bukan kita, tapi guru kita. Yang ibadahnya baik itu bukan kita, tapi guru kita. Yang ibadahnya sudah selalu dawamu zikir, yang hobinya tidak pernah lepas, itu bukan kita, tapi guru. Maka yang dipandang oleh Allah bukan kita, guru kita. Ya. Seorang murid yang cerdas tidak akan susah payah bawa proposal sendiri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui guru. Datang ke Abah, ya. Datang ke Abah seperti petunjuk Rasulullah ketika para sahabat berdosa. Datang, ya. Walau annahum izzalamu anfusahum jauh. Kalau anak Islam awalnya jauh ketika mereka para sahabat zalim berbuat dosa, jauh datang kepadamu Muhammad. Wastaghfirullah, wastaghfirullah, wastaghfirullahumur rasul. Minta mereka minta ampun kepada Allah, di para rasulnya juga memintakan ampun. Kalau mereka sudah minta ampun, rasulnya juga memintakan ampun. Wajadullah tawwabar. Pasti diterima taubat. Kita juga begitu. Kita minta dosa, minta ampun kepada Allah. Kita punya hajat kepada Allah. Jauh tak datang kepada guru kita. Datang kepada guru kita. Robitoh tawasul kepada guru kita. Wasilah kepada guru kita. Wasitoh kepada guru kita. Kita tinggal menyampaikan. Dan wasilah Robitoh yang paling hebat adalah di mana sudah pasti semua niat hati kita disambungkan kepada guru.
Seluruh proposal-proposal yang ngikutin manasib diberikan kepada guru kita. Disampaikan guru kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kita pesan apapun hajatnya, manakib acaranya. Apapun hajatnya, manakib acaranya. Ada yang nerusin. Bagaimana apapun makanannya, minumnya, yang ada di depan mata. Jadi apapun hajatnya mau nyunatin, manakib mau nikahin, mau manakib mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau pindah rumah, mau nempatin rumah baru, mau dapat kendaraan baru, hajat apapun mana. Kenapa? Itulah roh itu yang luar biasa. Para syekh sampaikan oleh guru kita 124.000 nabi hadir, 124.000 wali aktif hadir, seluruh ahli silah hadir di tempat ini. Beliau-beliau mendoakan kita semua yang hadir, mendoakan kita semua yang hadir di tempat ini. Inilah luar biasanya. Maka bagi kita nggak ada lagi manakib acaranya. Ini kan bulan Maulid, manakib juga. Meskipun bulan Maulid dalam manakib ini merayakan 9 kemenangan. Di antaranya adalah memperingati Maulid dan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di manakib itu Maulid. Di dalam manakib itu ada acara Maulid. Kalau yang di luar Maulidnya mungkin hanya di bulan Maulid, tapi kita muludan itu setiap hari dalam panjang waktu. Panjang tahun kita muludan terus melalui terus manakib. Nah, cuman kadang orang nggak ngerti. Kadang orang nggak ngerti dulu, kadang orang nggak ngerti. Anak orang TKL mah manakib mulu, nggak pernah muludan. Mana Pak? Manakib. Mana Bu? Manakib. Manakib mulu, muludan kayak. Akhirnya ditegaskan oleh guru kita di Istiqlal kalau nggak salah. Di istilah tahun 2015. Manakib di Istiqlal. Bahwa manakib ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Jadi Robito ini harus kita lakukan sebagai seorang murid. Kita tujuan kita tidak akan tercapai. Apapun hajatnya, urusan dunia tidak akan tercapai. Kecuali dengan Robito, kita wasul pada guru kita pengacara. Guru kita yang baik, guru kita yang sempurna, guru kita yang ibadahnya sudah luar biasa. Beliaulah yang dipandang, yang ditatap oleh guru, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya makmur saja kepada beliau, hanya gandul saja, hanya ikut saja kepada beliau. Ini murid cerdas. Orang murid cerdas ikut nimbrung, ikut nempel kepada gurunya. Sadar kemampuan dirinya, sadar ibadah dirinya banyak kekurangan, sadar semua uh, amaliyahnya masih morat-marit. Akhirnya apa? Menyandarkan segala niat hajatnya kepada guru kita. Dititipin kepada guru kita. Biarlah guru kami yang menyampaikan niat hajat kita. Alhamdulillah. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.